Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihin nuril mudnibi linisyani binurihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Biasanya sholawat ini digunakan bagi para penghafal, baik penghafal Al-Quran atau penghafal-penghafal yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah selanjutnya adalah dakwah terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi kaum Quraisy yang selalu angkuh menerima ajaran Rasulullah membuat beliau harus melakukan dakwah secara tertutup selama 3 tahun. Penduduk Mekah telah menelikung akal sehat mereka hingga dapat menyadari cahaya yang diusung dalam misi Nabi Muhammad SAW. Dalam kurun waktu sekitar 3 tahun, wahyu Tuhan yang berisi tentang kefanaan hidup di dunia, kematian, kepastian hari kebangkitan dan pengadilan terakhir, surga dan neraka terus beliau sampaikan pada pengikutnya secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah selalu menegaskan bahwa wahyu adalah pernyataan kemuliaan Allah SWT, keesaan, kebenaran, kebijaksanaan, kasih sayang, kemurahan, dan kekuasaannya. Dan sebagai perluasan dari semua itu, wahyu merujuk kepada tanda-tanda kebesarannya, keajaiban alam, dan keteraturan alam yang menjadi bukti nyata akan keesaan penciptanya dan pengaturannya. Keteraturan adalah tanda keesaan di atas keragaman. Al-Quran memberikan petunjuk keteraturan alam kepada manusia agar dapat direnungkan. Di usia yang telah mencapai 43 tahun, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kucuran wahyu untuk menyudahi dakwah tertutupnya. Menyalin cara lama dengan metode yang lebih menantang, tegas, dan pasti. Rasulullah merasa semua ini jauh dari kemampuan beliau. Beberapa hari suami Khadijah ini nampak termenung memikirkan segala resiko yang akan diterimanya ketika menyuarakan Islam secara terbuka. Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa setiap penyimpangan betapapun kecilnya dari kebiasaan leluhur merupakan kejahatan besar. Sebuah kebiasaan disetujui bukan lantaran kepantasan atau kemuliaan yang melekat padanya, namun hanya karena hal itu telah disucikan sejak dahulu kala oleh nenek moyang mereka. Sikap ini akhirnya disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya. Surat Al-Maidah ayat 104. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapat dari bapak-bapak kami Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengajarkannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Kini Rasulullah harus berani menentang kesepakatan umum itu dan siap menyimpang dari agama leluhur bangsa Arabia. Misi dakwah ini dimulai dengan firman Allah yang berbunyi, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu. Itu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Asy-Syura ayat 214-216. Setelah ayat ini turun, Rasulullah SAW memanggil Ali dan memerintahkan padanya untuk mengundang keluarga besar beliau. Nabi Muhammad SAW juga minta agar Ali menyiapkan jamuan untuk mereka. Sebelum putra angkatnya ini melakukan tugasnya, beliau sempat berbagi perasaan dengannya. Wahai Ali, sungguhnya Allah SWT memerintahkan untuk memberi peringatan kepada kerabat dekatku.
Aku sadar seandainya hal ini kulakukan niscaya mereka akan membenciku. Aku sempat diam dan tidak melakukannya sehingga Jibril datang menegurku. Ia berkata, "Hai Muhammad, jika engkau tidak menjalankan apa yang telah Allah SWT perintahkan, maka ia akan menyiksamu." Kata-kata Rasulullah cukup menohok perasaan Ali. Luar biasa berat ya. Terciumlah bayangan betapa berat tugas yang beliau emban demi tegaknya Islam. Semua itu membuatnya semakin ingin selalu berada di samping Muhammad dan membantunya sekuat tenaga. Ali menjalankan amanah Rasulullah dengan baik. Pertemuan pertama yang dihadiri sekitar 40 orang dari keluarga besar Muhammad. Acara dimulai dengan menikmati hidangan bersama dan dilanjutkan dengan sambutan tuan rumah Abu Thalib, Hamzah dan Abbas dan Abu Lahab turut menghadiri undangan keponakan mereka ini. Sedianya Rasulullah SAW hendak berbicara di hadapan handai taulannya setelah mereka selesai makan. Sayang, Abu Lahab yang sejak awal begitu membenci gerakan dakwah Nabi mengacau dalam pertemuan tersebut. Mulutnya merancau lantang bagai pedagang menawarkan dagangannya pada sekelompok orang tuli. Mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Katakanlah apa yang ingin kau katakan dan janganlah kekanak-kanakan di hadapan mereka. Ketahuilah tidak ada satupun yang berani menghina terhadap kaummu. Kini aku telah menyaksikan tidak ada sesuatu yang lebih buruk daripada yang engkau bawa ini. Dalam pertemuan kali ini Rasulullah hanya diam. Pertemuan pertama Nabi Muhammad SAW gagal mengutarakan maksudnya. Keesokan harinya beliau merintahkan Ali untuk mengundang mereka lagi. Kali ini Rasulullah menyiapkan semuanya dengan baik sebelum orang-orang yang tidak sepadan mulai mengacau. Beliau berkata di hadapan mereka, "Wahai Bani Abdul Muttalib, demi Allah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kubawa untuk kalian. Aku datang dan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Allah SWT telah memerintahkanku untuk mengajak kalian menapaki kebaikan. Siapa saja di antara kalian yang mau membantuku dalam urusan ini, maka ia adalah saudaraku, penerima wasiatku dan penggantiku." Mereka semua terdiam. Dalam ruang pertemuan itu sangat terasa keheningan yang canggung. Para tetua saling pandang dengan perasaan tak menentu. Mereka masih ingat bagaimana Muhammad ketika masih kanak-kanak hidup dengan belas kasih dari saudara-saudaranya. Berani-beraninya ia kini mengaku sebagai seorang nabi. Aku, wahai nabi, aku akan menjadi pembantumu." Ali yang sudah tidak sabar menyaksikan semua itu tiba-tiba merobek keheningan dengan suaranya. Semua mata tertuju padanya, namun ia tak peduli. Sungguh inilah saudaraku, penerima wasiatku dan penerus perjuanganku setelah aku meninggal. Maka dengarkanlah perkataannya dan taatilah perintahnya. Nabi menimpali kata-kata Ali yang kemudian disusul gemuruh tawa semua tamu undangan. Mereka berkata kepada Abu Thalib, "Lihatlah, ia telah memerintahmu untuk mendengarkan dan menuruti perintah anakmu." Meskipun beberapa orang melontarkan kata-kata yang terkesan mencibir, namun Abu Thalib menanggapinya dengan bijak. "Alangkah cinta kami kepada pertolonganmu. Kami akan menerima nasihatmu dan percaya terhadap ucapanmu. Mereka adalah paman-pamanmu dan aku salah satu dari mereka, tetapi akulah yang paling cepat tanggap terhadap apa yang kamu cintai. Teruskanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan senantiasa menjaga dan melindungimu." Tetapi batinku merasa berat untuk berpisah dengan agama Abdul Muttalib. Abu Lahab yang sejak awal memang sangat membenci dakwah Nabi langsung berteriak mengancam, "Tangkaplah dia sebelum orang lain menangkapnya. Apabila kalian menyerahkannya saat itu, maka kalian akan direndahkan. Dan jika kalian membelanya, maka akan pecahlah peperangan." Abu Thalib langsung menyahut, "Demi Tuhan, aku akan selalu membelanya sepanjang hidupku." Ketegangan ini membuat sungkan para tamu undangan untuk menghindari hal-hal yang lebih tak pantas, maka mereka membubarkan diri. Serangan mental. Pertemuan tertutup keluarga besar keturunan Qusay ini menyadarkan mereka bahwa putra Abdullah itu telah menyimpang dari agama warisan leluhur. Namun
Karena yang menghadiri pertemuan itu adalah sekelompok orang-orang berpunya yang tidak begitu tertarik dengan perdebatan seputar agama. Untuk sementara waktu penduduk Mekah masih bisa bersikap lembut. Mereka tidak perlu mencemaskan ajaran baru ini. Pengikutnya juga bukan orang-orang berpengaruh di Mekah. Melihat kenyataan ini, mereka beranggapan bahwa Muhammad dan para pengikutnya bukanlah suatu ancaman bagi kota suci itu. Menurut mereka, Rasulullah SAW dan para sahabatnya tak ubahnya Warokoh dan Zaid yang terus-menerus demam dengan keinginan untuk kembali ke ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Penduduk Mekah yakin kelompok kecil itu tidak akan dapat mengubah tatanan kehidupan kota. Sejauh ini Rasulullah masih mencoba untuk menghindari pertikaian secara terbuka dengan masyarakat sekitar. Bahkan untuk melakukan ibadah, beliau seringkali harus pergi ke lembah-lembah di luar Mekah seperti dahulu ketika diketahui oleh Abu Thalib. Cara ini diikuti oleh para sahabat sehingga beberapa waktu lamanya, meskipun para sahabat telah berusaha untuk tidak terlibat permusuhan secara langsung, agaknya gatal juga kaum Quraisy melihat beberapa pengikut Nabi Muhammad ini. Para sahabatnya sudah berusaha tidak mencari gara-gara, namun justru mereka diberi gara-gara. Ketika Sa'ad bin Ibnu Abi Waqqas dan beberapa sahabat sedang melakukan sholat, mereka didatangi tamu dengan tampang tak bersahabat yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Gerombolan kecil ini langsung mencemooh, mengumpat dan menyumpah serapah sahabat-sahabat Nabi. Mereka melolong-lolong bagai anjing menggertak seekor kucing kudisan. Sungguh keliru besar tindakan ini. Mereka tidak sadar kalau sebenarnya sedang menghadapi singa-singa yang tengah mengawasi anak-anaknya bermain di padang sabana. Siap menerkam apapun juga yang mengganggu ketenangan keluarganya. Akibatnya fatal saat Sa'ad bin Abi Waqqas tak kuasa lagi menahan amarahnya yang telah meloncat ke ubun-ubunnya. Diambillah tulang unta dan ia sabetkan ke arah Abu Sufyan. Konon inilah kekerasan pertama kali yang terjadi dalam perjuangan Islam. Kejadian ini mengejutkan semua orang di Mekah dan kedua belah pihak segera mengupayakan langkah damai. Namun rupanya Tuhan telah mempunyai rencana yang lebih besar dari semua usaha manusia. Tak lama setelah pertikaian itu, turunlah ayat yang memerintahkan agar Rasulullah lebih mempertegas dakwahnya. Ayat ini begitu tegas dan menolak untuk menoleransi agama lain dalam hal kepercayaan. Memerintahkan agar beliau beserta para pengikutnya berani menanggung semua risiko dalam mengemban misi dakwah yang tentu akan mendapatkan rongrongan dari orang-orang kafir. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Hijr 94. Setelah perintah ini turun, petala langit Mekah seolah pecah, memuntahkan bibit-bibit subur kebencian. Masyarakat Mekah yang pada mulanya bisa menoleransi Rasulullah SAW kini mulai gerah dengan ajaran yang dibawanya. Keluhuran Nabi Muhammad memang tidak dapat dipungkiri, namun mereka juga tidak bisa menerima ajaran yang mengharuskan berbagi kekayaan dengan orang-orang lemah, mensejajarkan diri dengan para budak, dan menjaga hak-hak para janda serta anak yatim. Penduduk tanah suci itu tak habis pikir mengapa Nabi Muhammad yang kini hidupnya telah mapan, berkecukupan, justru berulang kali menegaskan pada mereka bahwa antara budak dan majikan tidak ada bedanya. Sikap beliau jelas bertolak belakang dengan kehidupan mereka. Saat ini masyarakat Mekah sangat membenci kaum lemah. Mereka berpandangan bahwa kemiskinan dan kegagalan menampakkan kurangnya kemuliaan bawaan. Namun mengapa ajaran Muhammad justru menuntut mereka agar merasa sama rasa dengan sesama umat manusia? Satu hal lagi, cara ibadah agama baru itu sangat tidak sejalan dengan sikap mereka yang tinggi hati. Orang-orang Quraisy merasa tersinggung dengan postur tubuh yang terlihat begitu merendah tak kalah melaksanakan sholat. Jangankan untuk meletakkan kepala di atas tanah, mengambil cambuk unta mereka yang jatuh pun tak sudi, padahal untuk mengambilnya hanya butuh sedikit membungkukkan badan. Congkaknya ya, perobakan luar biasa Rasulullah itu, luar biasa, terus berat. Tak kalah melihat Rasulullah kian-kiat menyuarakan Islam, orang-orang Quraisy mencoba menyerang mental beliau. Sebagai pemanasannya, mereka mulai dengan mengungkit-ungkit masa kecil putra Aminah yang waktu itu hanya orang miskin di perkampungan Bani Sa'ad yang sudi mengasuhnya.
Inilah putra Abi Kabsyah sedang berbicara tentang wahyu. Barisan-barisan kata pedas ini dimaksudkan untuk merendahkan kemuliaan beliau. Mereka seolah ingin menandaskan pada dunia bahwa sungguh tak layak sekali Muhammad yang hanya mendapat pendidikan dari semiskin pedesaan kabilah Sa'ad berbicara tentang wahyu. Dengan sengaja mereka mengusik-usik tentang ayah angkat beliau yang memang tergolong miskin. Namun orang-orang Quraisy lalai meskipun Abi Kabsyah orang tak punya, tetapi dia adalah seorang tokoh yang terkenal mulia akhlaknya. Upaya pertamanya gagal total. Nabi Muhammad tetap dakwah dengan nyaman sementara kepongahan kaum Quraisy semakin menggila-gila. Kini mereka mencoba menekan keluarga beliau, Ummu Jamil, istri Abu Lahab yang sangat membenci gerakan dakwah Nabi, memaksa kedua anaknya untuk menceraikan Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Namun rasa puas Ummu Jamil atas penceraian kedua putri Nabi ini berbuntut kekecewaan. Tak lama setelah perceraian itu, Utsman bin Affan, pemuda kaya raya dari Bani Abdus Syams melamar dan menikahi Ruqayyah. Jadi putrinya Rasulullah, Ruqayyah dan Ummi Kulsum itu pernah diperistrikan oleh anaknya Abu Lahab. Terus diceraikan Ruqayyah dan Ummi Kulsum ini diceraikan gara-gara ada dakwah terang-terangan. Dan langsung setelah tidak lama kemudian Sayyidah Ruqayyah itu dinikahi oleh sahabat Utsman. Meskipun begitu orang-orang Quraisy belum mengaku kalah. Mereka beralih menekan Abu Al-As, menantu Nabi, suami Zainab. Ia didesak para tetua kaumnya agar menceraikan putri Rasulullah itu. Bahkan ia disarankan agar mencari wanita yang terkaya, tercantik, dan terbaik nasabnya. Para tetua berjanji akan menyelenggarakan pesta pernikahan itu asal Zainab diceraikan. Tetapi semua itu ditolak mentah-mentah oleh Abu Al-As. Dengan lantang ia menyatakan sangat mencintai Zainab. Begitu pula sebaliknya, mereka benar-benar telah jatuh cinta. Bahkan menantu Rasulullah ini dengan tegas mengatakan telah mendapat istri terbaiknya dan ia tak menginginkan wanita lain. Kendati begitu, Abu Al-As tetap tidak mau meluk Islam. Ya, begitulah kerekasaan, kedahsyatan yang diemban oleh Rasulullah. Ini secara kemanusiaan ya, supaya kita lebih ada satu rasa kita itu syukur langsung dilahirkan di negeri mayoritas muslim dan tanpa kita sadari kita langsung muslim, walaupun harus sekali-kali harus meniatkan mengucapkan syahadat seumur sekali dengan niat begitu. Untuk saya niat mengucapkan syahadat seumur satu kali fardholillahi ta'ala gitu. Walau kita sudah muslim tapi harus mengucapkan syahadat itu karena itu rukun dari Islam sendiri yang hukumnya adalah wajib diniati seperti itu. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.